kita utamakan Allah, insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta akan Allah mudahkan. Maka daripada itu, bergeraklah sesuai porsi masing-masing. Punya keilmuan di bidang media sosial, editing, ubah lewat editing, share lewat video. Punya keilmuan di bidang mencari duit, misalkan gunakan duit untuk membantu fasilitas. Punya keilmuan atau punya tenaga, bantu bagaimana mempersiapkan segalanya ini. Ini ada yang nyusun karpet, nyiapkan ini. Ini pahala besar nih. Nyiapkan ini semuanya biar jamaah bisa menikmati pahalanya, pahala besar. Jadi bergalaklah sesuai porsi. Jangan bilang, aku tidak berilmu, biar kena dilah. Dah, bergerak dengan apa yang kita punya. Karena semua akan ditanya oleh Allah ketika nanti kita berhadapan dengan Allah. Umur yang kau beri, kau pakai kemana saja. Terus ilmu yang kau dapat, kau gunakan untuk apa? Terus kekuatan yang ku kasih, kau buat untuk buat apa? Ketika umur, kekuatan, sama kesehatan, itu ditanya kemana? Tapi harta, dari mana kau dapat, kemana kau keluarkan? Dua, depan belakang ditanya, dari mana kau dapatkan, kemana kau keluarkan, ke siapa kau berikan, kemana kau infakkan? Banyak pertanyaan masalah harta. Makanya Abdurrahman bin Auf nangis ketika dapat harta banyak. Ya Allah, hartaku ini kebanyakan, gimana nih? Bingung dia. Karena hisab Nabi yang paling panjang hisabnya Nabi Sulaiman, hartanya segitu banyak. Maka nanti di hari kiamat ada yaumil hisab, datang semua nabi untuk sidang, ngadepin kita. Kita bingung nih. Kata Allah, hei malaikat, sidang orang ini. Kenapa dia tidak nak beribadah kepadaku? Ya Allah, aku dulu tidak pernah beribadah karena aku sakit. Ya Allah, aku kena stroke, aku kena asma, aku kena gagal ginjal, kena kencing manis, kena diabetes. Makanya aku tidak pernah pengajian, aku tidak pernah ke masjid. Kata Allah, panggil Nabi Ayub, suruh duduk di depan, biar menjadi saksi. Hai Fulan bin Fulan, lebih parah engkau apa hambaku nabiku Nabi Ayub? Wahai Allah, demi Allah, Nabi Ayub penyakitnya belum pernah diterima orang zaman sebelumnya dan tidak akan pernah dirasakan orang setelahnya. Saking parahnya penyakit Nabi Ayub. Tapi khatam Al-Quran, sholat malam tidak pernah tinggal, sedekahnya paling hebat, khusyuknya luar biasa. Nabi Ayub. Jadi parah engkau apa Nabi Ayub sakitnya? Parah Nabi Ayub, berarti kau selama ini nipu. Nabi Ayub segitu parahnya, tapi hebat dalam ibadahnya. Lalu datang yang kedua saksi. Kenapa kau tidak pernah ibadah? Ya Allah, aku bukan dana ibadah. Hartaku banyak. Sibuk jaga kebun, sibuk ngurus ini, tengah panen ini, sampai lupa sholat. Dipanggil saksi yang kedua. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ditanya, hai hambaku, apakah engkau yang lebih kaya atau nabiku Nabi Sulaiman? Demi Allah, Nabi Sulaiman jauh lebih kaya, wahai Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Sedikit pun tidak pernah meninggalkanku. Bahkan kayanya dia makin kaya, tapi taat jauh lebih bertambah daripada kekayaannya. Itu Nabi Sulaiman. Maka kau adalah orang yang paling berdosa. Lalu yang ketiga, hai hambaku, kenapa engkau suka bermaksiat, bermain perempuan, mengkhianati perempuan, bermain dengan pelakor, kau khianati istrimu yang sudah berbakti kepada engkau dan anakmu. Wahai Allah, kau berikan aku wajah tampan, bagaimana perempuan tidak tergoda dengan diriku? Dipanggil saksi yang ketiga. Panggil siapa? Nabi Yusuf. Hambaku, apakah engkau lebih ganteng daripada nabiku Nabi Yusuf? Demi Allah, Nabi Yusuf jauh lebih ganteng. Tapi Nabi Yusuf diberi ketampanan ketika digoda oleh istri seorang raja bernama Zulaikha. Apa kata Yusuf? Ini akhafullah, jangan dekat-dekat, aku takut sama Allah. Allah memonitor aku setiap saat, jangan dekat-dekat. Begitu takut Nabi Yusuf, padahal ketampanannya ketika dia lewat, orang perempuan mengiris tangan tidak terasa. Tapi begitu takut dengan Allah, engkau kegantengannya belum apa-apa, tapi kau gunakan kegantengan itu hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Dipanggil yang keempat, hai hambaku, kenapa kau tidak pernah beribadah? Kami miskin ya Allah, kami sibuk nyari duit ini karena kami tidak makan. Kalau kami tidak makan, tidak bisa beribadah. Kami ini capek lah hidup miskin terus nih. Allah, cobaan kau ini tidak sudah-sudah. Dipanggil Nabi yang keempat. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Hai hambaku, miskin engkau. Apakah miskin nabiku Nabi Isa? Demi Allah, Nabi Isa jauh lebih miskin daripada aku, wahai Allah. Nabi Isa tidur, kasurnya tangan kanan, selimut tangan kiri. Kebayang enggak? Tangan kanan ini bantalnya, tangan kiri selimutnya. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Tapi ibadahnya
tapi dia punya istiqomahnya, tapi dia punya imannya, tidak bisa terkalahkan. Bagaimana dengan engkau, wahai fulan bin fulan, gara-gara miskin kau makan riba, gara-gara miskin kau makan duit riba, padahal Allah lah bilang dalam Al-Quran, yang bermain dengan riba akan menjadi musuhku, musuh dengan Allah. Terus setelah jadi musuh Allah, dia bilang, nak cuman lagi kami nih, ngebela diri. Lah jadi musuh Allah, dia bilang, nak cuman lagi Ustaz, kan cuman lagi, seakan-akan ngebela diri dia lah, bermain riba, lah jadi musuh Allah, ngapa nak nantang? Sudah ngapa? Yuk sekali-sekali seakan-akan nantang Allah, hati-hati yang main riba. Tidak kan ada orang yang bahagia bermusuhan dengan Allah. Orang kafir itulah bukti. Mana ada orang kafir itu bahagia? Karena dia musuh Allah. Orang muslim main riba, samalah kau musuhan dengan Allah. Ketika ditanya, ngapa kau main riba? Tidak tahu ngapa lah Ustaz. Macam ni lah, nak cuman lagi, tidak macam ni kami tidak makan. Seakan-akan. Padahal Allah lah janji, kalau kau kejar yang halal, akan Allah tambahkan rezekinya dengan cara bersyukur tadi. Bagaimana cara bersyukur? Cari yang halal biar sedikit, itu berkah daripada banyak tapi itu penuh dengan dosa maksiat. Nauzubillahimin zalik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, kajian kita malam hari ini apa? Sami'na wa ata'na. Yanglah kita dengar, jangan kita langgar. Insya Allah kita akan bahagia dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin.